Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali kita dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Untuk itu saya mengundang saudara-saudari sekalian, kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, izinkan kami Tuhan datang di hari derat-Mu, menyembah sujud, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan akan boleh menyertai kami, memberkati kami, memberikan kepada kami segala kemurahan surga supaya pelajaran ini dapat kami terima dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pelajaran Sekolah Sabat pada hari Rabu 22 November 2023 yang berjudul Menolong yang Tersakiti. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami betapa dunia ini sangat menyakitkan? Tidak peduli apakah hidup di sebuah lingkungan yang kaya dan materialistis, atau hidup di sebuah lingkungan yang miskin dan kekurangan secara materi, hal itu tidaklah mungkin. Orang-orang tersakiti menderita dan bergumul. Sebagai contoh, seseorang bisa membaca berita tentang bagaimana sejumlah uang dengan angka yang fantastis dibelanjakan hanya untuk obat antidepresi di dunia barat setiap tahun, untuk mengerti bahwa kekayaan secara materi saja tidak cukup untuk menjamin kebahagiaan atau kedamaian. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Dikutip dari Lukas 4 ayat 18. Apakah yang diajarkan ayat ini kepada kita tentang apa yang Yesus lakukan? Dan dalam kapasitas kita juga apa yang harus kita lakukan bagi mereka yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Allah sedang memanggil kita untuk memenuhi kebutuhan dari semua orang. Walaupun kita tidak tahu kapan atau bahkan apakah mereka nantinya akan menerima Yesus. Walaupun menjangkau mereka bagi Yesus adalah dasar dari misi kita. Kita harus menolong mereka dengan tulus karena mereka membutuhkan pertolongan. Kita menolong mereka karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Dan itulah sebabnya Dia memanggil kita untuk melakukan hal tersebut. Teladan Yesus yang memenuhi kebutuhan dari semua orang adalah sebuah prinsip kitab suci yang harus diikuti. Kita tidak tahu jika setiap orang yang ditolongnya menerima Dia atau tidak. Untuk menolong orang dengan sungguh-sungguh, kita perlu mencari tahu kebutuhan mereka. Setiap kebudayaan memiliki caranya tersendiri sehubungan dengan bagaimana memperlakukan seorang sahabat. Di India adalah suatu kebiasaan untuk menghidangkan makanan atau minuman ketika menjamu pengunjung. Mungkin lebih mudah untuk memberikan uang daripada memberikan penghiburan kepada seorang sahabat yang baru saja kehilangan seseorang yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang dibutuhkan temanmu mungkin lebih daripada uang atau hal yang bersifat fisik. Kadang dukungan simpati Anda selama seseorang mengalami masa kehilangan besar bisa jauh lebih menolong. Prinsip yang penting untuk menjadi seorang penolong bagi Yesus untuk teman-teman kita haruslah diawali dengan tujuan, yaitu untuk menunjukkan kasih yang tidak mementingkan diri kepada mereka. Pahami dahulu kebutuhan mereka sebelum kita menawarkan pertolongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sediakanlah pertolongan yang mereka butuhkan. Walaupun Anda tidak tahu jika mereka siap untuk mengikuti Yesus.
Bila mana kita baca di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Apakah pekabaran yang diberikan dari ayat-ayat ini bagi kita? Dan biarlah Tuhan akan memberkati kita sepanjang malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang Maha baik, terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami firman Tuhan yang menjadi bekal roti hidup bagi kami. Urapi kami Tuhan, dan biarlah kasih dan kemurahan Tuhan akan menjadi bagian kami sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.